Nah, jadi kalau misalnya bagi seorang cowok, kalau kamu ada 3 unsur ini di dalam kehidupanmu, nah kamu harus hati-hati di dalam merespon. Apalagi merespon cewek-cewek seperti ini, teman-teman. Harus hati-hati, apalagi kalau misalnya kalian sudah keluarga. Karena stereotipnya, ini saya nggak menuduh ya teman-teman, tapi biasanya stereotipnya, cewek-cewek yang seperti ini berbahaya, teman-teman. Itu kalian sudah masuk ke dalam jebakan Batman, teman-teman. Lisa Mariana ternyata sudah menikah, teman-teman. Jadi, kasus yang melibatkan Lisa Mariana dan Pak Ridwan Kamil ini semakin memanas. Dan tentu saja hal yang ditunggu-tunggu netizen adalah ketika mereka tes DNA. Apakah ini benar-benar anaknya dari Pak Ridwan Kamil? Atau jangan-jangan ternyata ini semua hanya drama dan rekayasa semata? Namun mau dibilang berita ini benar atau tidak, tentu saja ini sudah terlanjur memakan banyak sekali atensi dari masyarakat. Sehingga bisa dibilang ini sebagai salah satu pengalihan isu ya teman-teman. Walaupun nggak tahu juga ini memang sengaja atau tidak disengaja teman-teman. Tapi tentu saja ini menjadi salah satu kasus yang dimana masyarakat menaruh perhatian besar di sini teman-teman. Apalagi nama Pak Ridwan Kamil memang menjadi salah satu nama yang digadang-gadang akan menjadi potensi calon presiden di waktu yang akan datang teman-teman. Tetapi kalau misalnya hal ini terus berkelanjutan, dan memang terbukti bahwa itu adalah anak Pak Ridwan Kamil, maka saya rasa hal ini bisa jadi peluru terakhir yang membuat karir politik Pak Ridwan Kamil bisa-bisa berhenti, teman-teman. Oke, jadi salah satu update berita yang cukup menghebohkan, teman-teman, terkait kasus ini. Jadi, kasus yang melibatkan Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan publik setelah Lisa mengklaim memiliki anak dari hubungan mereka tahun 2021. Namun fakta bahwa Lisa telah menikah kembali setelah melahirkan anak tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Lisa Mariana diketahui telah menikah kembali setelah anak yang diklaim hasil hubungan dengan Pak Ridwan Kamil. Foto-foto pernikahan Lisa dengan seorang pria beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa mereka melakukan pernikahan menggunakan adat Sunda. Pernikahan ini diduga berlangsung pada September tahun 2022. Dan Lisa mengungkapkan bahwa suaminya sempat merasa terpukul karena hujatan publik terkait kasus ini. Namun tetap memberikan dukungan karena telah mengetahui latar belakang Lisa bahkan sebelum mereka menikah. Jadi sebelum mereka menikah mungkin Lisa sudah menceritakan, saya backgroundnya kayak gini. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau ya terima ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa. Dan ternyata suaminya bisa menerima. Mungkin seperti itu ya singkat ceritanya teman-teman. Lalu Lisa mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan Pak Ridwan Kamil dimulai melalui ajudannya pada bulan Mei tahun 2021. Ia mengklaim bahwa pertemuan tersebut berujung pada hubungan intim yang menyebabkan kehamilannya. Di mana waktu itu netizen juga nyangkut-nyangkutin agendanya Pak Ridwan Kamil dengan berita-berita nasional ya teman-teman. Waktu itu tahun berapa, bulan berapa, dan infonya di mana. Dan di situ ternyata Pak Ridwan Kamil memang lagi ada di salah satu kota yang diduga dia menginap bersama Lisa Mariana teman-teman. Tapi ini masih simpang siur ya teman-teman. Lalu Lisa juga menyatakan bahwa Pak Ridwan Kamil sempat memberi uang dan meminta agar ia menggugurkan kandungan tersebut. Lalu bagaimana respon dari Pak Ridwan Kamil? Jadi Pak Ridwan Kamil sendiri membantah tuduhan tersebut. Beliau menyatakan bahwa pertemuan dengan Lisa hanya terjadi sekali dan bahwa Lisa sudah hamil sebelum pertemuan tersebut. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang bermotif ekonomi dan menyatakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA untuk membuktikan kebenaran. Nah, dari situ Pak Ridwan Kamil sudah menyatakan siap ya kalau misalnya mau dites DNA. Lalu ada beberapa respon juga dari tokoh publik dan tokoh hukum, diantaranya seperti Pak Farhad Abbas yang turut menanggapi kasus ini. Ia meragukan bahwa klaim Lisa Mariana dan menyoroti inkonsistensi di dalam pernyataannya. Kalau misalnya orang melakukan pernyataan, lalu ada inkonsistensi yang terjadi, bisa-bisa diduga dia mengarang cerita ya teman-teman. Lalu Farhad mempertanyakan bagaimana seorang wanita perawan bisa langsung berbicara tentang penggunaan alat kontrasepsi.
Tapi mungkin masuk akal juga ya apa yang dikatakan Pak Farhat ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat brandingnya Lisa Mariana yang seperti itu, ya bukannya saya menjudge ya teman-teman, tapi kemungkinan lingkungannya biasanya stereotipnya adalah lingkungan yang well knowledge tentang hubungan badan. Mungkin ya teman-teman, mungkin ya. Lalu ia juga menyoroti peran suami Lisa di dalam membiarkan kasus ini terbuka ke publik. Jadi memang kalau dia beneran udah nikah, patut dipertanyakan kenapa suaminya membiarkan aib dari seorang istri ini diumbar-umbar, kayak gitu ya teman-teman. Jadi beliau mencurigai adanya konspirasi atau motif di balik pengungkapan kasus ini, mengingat waktu dan cara penyampaiannya yang tidak dianggap biasa teman-teman. Nah selain itu ada juga salah satu pengacara kondang yaitu Pak Hotman Paris. Beliau mengatakan bahwa lebih baik jangan melakukan tes DNA, karena kalau misalnya benar-benar tes DNA dan terbukti itu adalah anak Pak Ridwan Kamil, maka Pak Ridwan Kamil harus bertanggung jawab sepenuhnya dan memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung, teman-teman. Nah, kalau misalnya itu terbukti, berarti bisa-bisa tambah diporotin, teman-teman. Aduh. Jadi kasus ini melibatkan klaim yang serius dan bantahan keras dari kedua belah pihak. Dua-duanya sama-sama ngotot ya teman-teman. Dengan dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi masing-masing. Status pernikahan Lisa Mariana setelah kelahiran anak yang dia klaim sebagai hasil hubungan dengan Pak Ridwan Kamil menambah kompleksitas kasus ini. Pihak-pihak terkait telah menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Termasuk kemungkinan tes DNA untuk memastikan klaim tersebut. Kasus ini tambah rumit ya teman-teman, dan saya juga sudah membahas di video sebelumnya, tapi di video terakhir itu saya membahas sisi emosional dari seorang cowok ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya kebalikannya, saya akan membahas dari sisi yang cewek ya teman-teman. Jadi kasus yang tadi kita sampai situ dulu, dan sekarang kita akan berbicara tentang sisi emosionalnya teman-teman apabila kejadian seperti ini benar-benar terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita menanggapinya teman-teman. Kalau misalnya ada seorang wanita yang seperti ini ya teman-teman, yang brandingnya seperti si LM ini, biasanya di sosial media tentu dia membranding dirinya dengan seksi, baju yang cukup terbuka, memperlihatkan keindahan tubuhnya teman-teman, dan juga mungkin caption-caption yang menggoda ya teman-teman, karena memang itu adalah salah satu cara atau salah satu branding mereka untuk mendapatkan atensi. Dan ketika mereka mendapatkan atensi, di situ mereka akan mendapatkan yang namanya benefit dari sosial media. Jadi benefit dari sosial media, kita berbicara tentang awareness dari audiens, kontennya banyak ditonton orang, kontennya banyak disukai orang, akhirnya dia juga mendapatkan yang namanya sponsor-sponsor ya teman-teman. Jadi dia bisa aja hidup dari hal tersebut teman-teman, dengan personal brandingnya yang seperti itu. Nah biasanya orang-orang yang hidup dengan personal branding seperti itu, tentu saja lingkungannya tidak gampang teman-teman, karena lingkungannya juga pasti akan orang-orang yang berpendapat bahwa cewek ini adalah cewek nakal. Kalau cara brandingnya seperti itu, biasanya segmen marketnya adalah laki-laki mesum teman-teman. Itu sudah pasti teman-teman. Akhirnya itu membuat lingkungan hidup yang bisa jadi kurang sehat juga. Kalau misalnya si cewek tadi personal brandingnya seperti ini dan kehidupan sehari-harinya bisa sama teman-teman. Kalau kehidupan sehari-harinya bisa sama, wah bahaya. Tentu saja gaya hidup malam itu bisa ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tentu saja akan sangat-sangat meningkatkan resiko untuk hamil di luar nikah. Apalagi kehidupan di ibu kota kita udah tahu kerasnya minta ampun. Kalau misalnya kita tidak memproteksi diri sendiri, pasti kita akan kebawa arus di dalam kehidupan malam, teman-teman. Nah, sebagai seorang laki-laki, memang kalau misalnya melihat cewek cantik, itu adalah normal ya bagi seorang laki-laki, teman-teman. Tetapi hanya sebatas melihat. Namun, ketika kamu sudah melakukan suatu tindakan, itu harus dipikirkan secara panjang, teman-teman. Kita nggak usah munafik, sebagai laki-laki, pasti kalian suka dengan wanita yang cantik. Aneh rasanya kalau misalnya ada cowok, oh saya nggak suka dengan wanita yang cantik. Rasanya kayak naif banget ya, teman-teman. Pasti hampir semua laki-laki suka ngeliat wanita yang cantik. Kecuali laki-laki yang nggak normal. Stereotipnya kan kayak gitu. Nah, tetapi kuncinya di sini. Laki-laki yang melakukan lebih dari tindakan itu, maksudnya selain menyukai, dia juga mengambil tindakan atau merespon. Contohnya saja, misalnya ngelihat cewek cantik terus menggoda. Ngelihat cewek cantik di sosial media terus nge-DM. Terus coba deketin. Kalau misalnya kita suka ngelihat
cewek yang cantik bagi laki-laki itu adalah alamiah. Tetapi bagaimana cara kita melanjutkannya ke tindakan atau ke respon itu adalah pilihan teman-teman. Bisa ya atau bisa tidak, tergantung bagaimana cara kita pengendalian diri. Apalagi kalau misalnya bagi seorang laki-laki nih, seorang laki-laki sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Lalu kamu coba goda-goda cewek lain, wah ini bahaya teman-teman, bahaya. Karena rata-rata setahu saya, koreksi kalau misalnya saya salah. Setahu saya, cewek itu tidak akan berani menggoda laki-laki terlebih dahulu. Kalau misalnya laki-laki tersebut pertama, dia tidak kaya raya. Kedua, dia tidak terkenal. Ketiga, mereka tidak bertemu di tempat-tempat hiburan malam. 3 itu biasanya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya bagi seorang cowok, kalau kamu ada 3 unsur ini di dalam kehidupanmu, nah kamu harus hati-hati di dalam merespon. Apalagi merespon cewek-cewek seperti ini, teman-teman. Harus hati-hati, apalagi kalau misalnya kalian sudah keluarga. Karena stereotipnya, ini saya nggak menuduh ya teman-teman, tapi biasanya stereotipnya cewek-cewek yang seperti ini berbahaya teman-teman. Itu dia salah satu alasan kenapa banyak cowok-cowok yang suka ngelihat cewek-cewek modelannya begini, akhirnya menikahnya nggak sama cewek yang seperti ini. Karena apa? Dijadikan pacar, enak, tapi nanti kalau udah menikah, bahaya, diporotin. Nggak jadi istri aja diporotin, apalagi jadi istri, kan? Karena itu, bagi saya, ketiga poin itu tadi sangat berbahaya kalau kalian punya 3 poin ini ya teman-teman. Kalian kaya, kalian terkenal, kalian sering ke tempat hiburan malam. Tentu saja ini akan menjadi mangsa yang enak bagi para cewek-cewek yang seperti ini teman-teman. Apalagi kalau sampai kalian berhubungan badan dan dia hamil. Wah, itu kalian sudah masuk ke dalam jebakan Batman, teman-teman. Jebakan Batman. Pasti kalian akan diporotin. Kalau nggak, kalian pasti akan diancam-ancam terus. Diancam-ancam terus. Kartu as kalian udah dipegang. Rugi dong sebagai cowok. Maksudnya kalian bekerja siang dan malam, mencari nafkah rupiah demi rupiah. Tetapi yang cewek ini cuma bekerja 1 malam, dan tiba-tiba dia dapat tabungan seumur hidup. Fair nggak, teman-teman? Mungkin bagi kalian merasa, fair kok. Lah dia yang besarkan anak. Tapi sekarang kalau misalnya dia membesarkan anak ya, masuk akal nggak dengan nominal yang nanti akan dia minta? Karena setahu saya untuk cewek-cewek seperti itu, biasanya nominalnya nggak main-main. Dia mungkin bisa 1 bulan minta 100 juta, teman-teman. Uang dari mana? Uang dari mana? Coba, enak banget kan? Enak banget. Makanya kalau misalnya kalian public figure, udah kaya, udah banyak uang, hati-hati dengan perempuan. Ini jebakan Batman. Jangan cuma terpancing nafsu. Kalau punya nafsu, tahan dulu. Terus alihkan dengan hal yang lain. Pasti nanti hilang sendiri nafsunya. Jangan sampai kita mengorbankan apa yang kita cari selama bertahun-tahun, kita korbankan hanya untuk kepuasan 1 malam. 3 malam pun nggak worth it. 7 malam pun nggak worth it semingguan, teman-teman. Nggak worth it. Karena apa? Kamu akan dihantui seumur hidup. Makanya jangan cari cewek-cewek yang modelnya seperti ini. Karena apa? Berbahaya. Apalagi kalau misalnya kalian nggak ada duit, yang ada duit aja berbahaya, bisa diporotin. Apalagi nggak ada duit, mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai daun. Lalu juga buat kalian, para perempuan-perempuan, jangan kalian sukanya menjebak. Karena apa? Karena di dalam kehidupan seperti ini, resikonya juga gede, teman-teman. Iya, kalau misalnya kalian ketemu cowok yang bisa kalian ancam, bisa kalian porotin, bisa kalian mintain duit kayak gitu, dan om-om kaya mungkin ya. Tapi bisa jadi di dalam kehidupan ketika kalian berpikir gitu, nggak apa-apa deh, saya korbankan 1-2 malam saya korbankan rahim saya, supaya nanti rekening saya ngalir terus. Karena ada donatur-donatur gitu ya teman-teman. Iya kalau misalnya kalian kena cowok yang bisa diporotin, tapi bayangkan nih, kalau skenario terburuk, kalau misalnya kalian bertemu seorang cowok yang psycho, terus kalian hamil di luar nikah, kalian minta pertanggungjawaban. Ketika kalian minta pertanggungjawaban, si cowok sudah siap-siap untuk merencanakan kalian supaya apa? Dihilangkan. Selesai nggak tuh? Ini saya ngomong kayak gini tuh nggak bercanda ya teman-teman, karena nggak sedikit kasus-kasus yang kayak gini tuh terjadi. Karena apa? Hamil di luar nikah, si cowoknya panik, apalagi cowoknya psycho,
akhirnya mengambil jalan pintas, ya udah selesaikan aja ceweknya. Daripada saya bertahun-tahun harus diporoti, bertahun-tahun harus dihantui, ya saya selesaikan aja dia. Paling saya dihukum penjara 2-3 tahun. Tapi kalau terbukti direncanakan, ya lebih panjang lagi hukumannya ya teman-teman. Tapi goals-nya di sini bukan salah atau benarnya, tetapi yang saya mau kasih gambaran adalah ada skenario terburuk loh kalau misalnya kalian mengambil jalan hidup yang seperti itu. Makanya saya sarankan untuk yang cewek jangan sekali-sekali mengambil jalan hidup yang pintas. Bekerja keras. Kalau misalnya kalian udah cantik, itu adalah privilege. Itu adalah keuntungan bagi kalian, tetapi jangan digunakan untuk hal yang aneh-aneh. Tetap bekerja sekuat tenaga. Karena kalau hanya mengandalkan kecantikan, tetapi kalian tidak smart, ujung-ujungnya kalian nanti pasti hidupnya akan sengsara. Saya ketemu banyak sekali cewek-cewek cantik yang nikah terus cerai, ditinggalkan karena apa? Karena yang dia pikir cuma yang penting dia cantik, teman-teman. Tapi tidak ada skill, tapi tidak ada kepintaran. Akhirnya apa? Kalau sudah punya anak, terus nggak ada yang tanggung jawab, bingung. Makanya kalau jadi cewek, kalau misalnya cantik, jangan berhenti dan puas hanya karena cantik, tetapi juga harus mandiri. Ini juga sama cowok-cowok. Cowok-cowok jangan suka main perempuan. Apalagi nyari yang model-modelnya seperti ini, jangan. Kalian kalau cuma mau nakal doang, pikirkan kalian juga berjuang. Kalian sebagai seorang pria berjuang mencari nafkah, mencari uang. Apalagi kalau sudah keluarga, ingat kalian pulang nanti kalian udah punya keluarga nungguin, anak kalian nungguin. Jangan main-main hal yang seperti ini, teman-teman. Cuma kepuasan semata, tetapi apa? Nanti kalau misalnya beneran kejadian, kalian diporotin. Nama baik kalian hancur, keluarga kalian bisa hancur, karir kalian bisa hancur. Penyesalan pasti datangnya terlambat, teman-teman. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, hati-hati di dalam hidup. Dan semoga dari kasus ini juga menemui titik terang, dan saya tentu saja berharap agar kasus ini tidak semakin panjang dan semakin rumit, teman-teman. Dan saya berharap berdoa buat yang terbaik buat dua-duanya, teman-teman. Dari sini kita juga bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang bisa kita gali untuk kehidupan kita. Karena kalau ingin mempelajari sesuatu, tidak harus kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita bisa belajar dari kehidupan orang lain. Oke, saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di sharing berikutnya. Stay healthy and God bless.